Nabi Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah ilmu yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita dan panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya kepada kita semua, baik nikmat iman yang hurufnya katanya sabi-sabi tak imani Allah kan bak Tuhan lain, dan ada segala nikmat ihsan yang alhamdulillah hurufnya katanya diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan dan nikmat Islam yang alhamdulillah hurufnya katanya beragama Islam, tidak beragama yang lain. Selawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita dan puja syukur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Salam ta'zim dan tuan kepada pimpinan dayah Walid beserta keluarga. Salam ta'zim dan tuan kepada dewan-dewan guru dayah yang karela napabih umum untuk berjuang dalam agama Allah, yaitu memperjuangkan anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Dan salam ta'zim dan tuan kepada seluruh mak-mak, ayah-ayah, termasuk perangkat kampung, baik Tengku Imum Cik, Tengku Kecik, Tuha Pet, Tuha Lapan, dan beberapa perangkat kampung yang lain yang hadir dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kepada Allah, mudah-mudahan kita yang mendoakan pemanjang umur oleh Allah dan diberi rahmat serta diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, dan tuan alhamdulillah kehadir di kampungnya, di dayahnya. InsyaAllah dan tuan diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan sedikit tidaknya berkenaan tentang hal-hal yang menyangkut tentang bulan Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan. InsyaAllah saya akan tuan sampaikan pada bahai penting yang jarang disampaikan oleh para pendakwah yang lain, dan sabuhainya adik-adik, mak-mak, ayah-ayah wajib mendengar, karena memang hana trip day katanya saya akan merumpuk bulan suci Ramadan, yang di dalam bulan sucinya mak ayah akan banyak sekali malaikat yang turun, akan banyak sekali kasih sayang Allah, dan jarak kita dengan Allah yang pada bulan puasa lebih do jarak Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan insyaAllah saya kita akan tak ungkit bacut sejarah hukum mengenai tentang Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Tapi malamnya dan tuan bahagia dan kalian anak umat kita nyawa, adik-adik kita semua tadi barusan sudah berjuang berlomba untuk mendapatkan hadiah, semata-mata juga untuk menunjukkan kepada kita semua nyengkuhnya anak-anak umat kita nyawa ayah. InsyaAllah ke depan mereka lah para pendekar Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka lah insyaAllah yang akan menggantikan abu-abu kita yang sudah tua. Tengok hanali Abu Tumin, hanali Abu Mudi, hanali abu-abu yang lain, maka insyaAllah inilah generasi ke depan pendekar-pendekar Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Aceh. Mudah-mudahan talaqi Allah anak nami kita yang mendung menjadi para pejuang Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi lentuan kalendron wahai adik-adik lentuan, para pemuda, walaupun lentuan mantan muda sih kan Tuhan. Nah sabu hadis Nabi nyo khusus untuk ron yang muda. Mang kamu orang agam, kamu orang inang kiban lengku insyaallah nah. Rasulullah dulu pernah bersabda, "Ya ajabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwah." Kata Rasulullah, hanya Nabi ke Tuhanmu itu sangat suka dengan para pemuda yang terus berjuang untuk agama Allah, laisat lahu sabwah, yang para pemuda itu tidak pernah dekat dengan maksiat. Maka menyaurung dan jak kena buat daya belajar agama dengan semangat, dengan yakin. Maka kata Rasulullah, ya ajabu rabbuka, Allah itu suka lihat para pemuda yang berjuang demi agama Allah, laisat lahu sabwah. Sabwahnya artinya adalah yang habis-habis umum chip, skater, Mobile Legend, hanya mandungnya. Yang kena sabwah. Ya kan? Hanya biasa yang game-game nah, game nyambah pi kan. Jadi luntuan pak nonton ceramah tetap lumpur haba masalah chipnya karena yang kamu jalar mandum. Baik tak kena anak muda, urun Tuhan je kamu main chipnya. Paduk be no sapa? Ya? 65. Maka kata Rasulullah, yu'ajibu rabbuka, Allah itu senang, suka minasyabi, melihat para pemuda ibadatullah yang beribadah kepada Allah, laisat lahu sabwah, yang hantar nombor bohdro bak main gamenya. Sabwah itu artinya condong kepada keburukan, maknalah ini. Mencipnya keburukan sih kan? Ya, maka oleh karena itu berbahagialah nyo anak-anak muda, adik-adik lentuan yang lentuan hormati, nyo urundan mandum tengah senang Allah nak kalian bahawa anak-anak muda yang selalu berjuang untuk agama Allah, Allah itu sedang memberikan rahmat. Alhamdulillah. Kemudian hadis lain kata Rasulullah, laula syababan khusya. Ya, khusus anak muda. Laula syababan khusya, kalau bukan karena anak muda, la sabba alaikumul azab sabba. Sungguh sejak dulu Allah ingin mengazab dunia ini. Tapi menyona mentang anak muda yang baca dalail, mentang anak muda ja'bud ba'daya, mentang anak muda nafai Quran, nafai kitab, nafai Ibnu Aqil. Maka sungguh kata Rasulullah, selamanya mentang anak muda dalam dunia yang muda lagi nya, maka Rasulullah berkata, la sabba alaikumul azab sabba munyahnali, maka sungguh dunia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya pujian Rasulullah dengan Allah untuk dan mendung wahai adik-adik rentuhan. Maka mau orang inang yang ni santri orang inang hana tiban cara. InsyaAllah nah itu hadis man kana hana rinang kan. Jadi khusus anak muda. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah pernah bersabda, sab'atun yadlimuhullaha fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, syabun nasha'a fi ibadatillah. Ada 7 golongan, 7 kelompok yang ketika nanti di hari kiamat Allah akan mengazab mereka dan Allah akan melindungi mereka. Salah satu kelompoknya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang selalu condong kepada agama Allah. Jadi urung-urung yang meninggal itu contoh kan, insyaallah besok ketika kita dari kiamat kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka berbahagialah selama masih ada pemuda, insya-Allah dunia ini belum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya nak tahu hadis, ya ma'syara syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Hanya penting, yang kena hadis paling penting. Wahai para pemuda, jika engkau sudah sanggup kawin, kawinlah. Yang terakhir, menyenamakan hadisnya nak amaikan silakan. Umar dan kubek dan kamu yang tu ilmu lehang tu ilmu itu lebih kan. Maka oleh karena itu, insya-Allah para pemuda-pemuda inilah yang nanti akan menjadi para pendekar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang na orang tanya tengku, bahkan anak mek katanya harus ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus menjadi pendekar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orangnya di Aceh, adik-adik lun tuan tengku mentua. Di Aceh ini, na yang model akidah hanya pakai jamaah ni, tapi Ahlus Sunnah macam. Waktu tanya dan bahkan hanya pakai al-jamaah karena kamu pengikut sunnah. Waktu tanya maulid je hanya bid'ah. Yang kena di Bandar Aceh. Ada orang mengakui Ahlus Sunnah macam tapi hanya jamaah. Maka di Aceh Acehnya adalah wilayah pemodal utama bangsa Indonesia. Aceh inilah menjadi wilayah yang pernah membantu bangsa Indonesia. Maka oleh karenanya para pembenci Islam, kamu mulai menyerang Aceh dengan mengirimkan kelompok-kelompok baru, Syiah, Khawarij. Khawarij nanti apa Khawarij? Yang orang dah kalan yang menjenggot panjang, kemudian nak titik-titik yang titik yang hitam ni, Khawarij. Maka cara menghancurkan orang ditanya Acehnya adalah ajarkan mereka untuk belajar mazhab yang lain. Sehingga salah satu ustaz di Aceh nikun bahawa pegang anjing itu boleh. Boleh. Tamak saya je. Bagi tak apa. Tunjuk walau bagi tak apa yang dia tamak saya. Ilun tua dia lenjak Mesir. Waktu truk Mesir. Jadi ilun tinggal di Sabah gedung. Jadi anak muda di Mesir sama aja lagi tanya Mesir. Ni tanya tengah demam skater, awalnya skater je. Jadi salah tidur anak muda, yang duk ngona saya ngu lagi. Ni lagi jemaah. Duk ngona saya. Ni sampai mama saya ni. Mama saya ni. Duk mungkin tengah perprengon kan. Ilun tuan dia tu. Nu buka bangun nu kiban caranya dah turun nyu payah. Tapi harus tak angkat lu kan. Jadi lontanya ternyata di Mesir itu mazhabnya ada mazhab Hanafi. Mazhab Maliki dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahawa tamat asalnya nyut yang enggak boleh air liur. Berarti mat asalnya menurut mazhab Maliki. Jadi nak orang teruk kena di Aceh bukan mat asalnya nyut. Kita tanya dapat kitab mahli hana surahnya. Jadi teruknya percawa surah adanya, percawa boleh adanya, maka mat asalnya je. Maka oleh karena itu menghancurkan orang Aceh mudah tak menghancurkan orang Aceh. Ajarkan mereka dengan berbagai mazhab. Ne peruna mazhab Maliki, ne peruna mazhab Hanafi. Sehingga katanya dah tinggal mazhab Syafi'i dan pun yang terjadi lehnya dengku akan mencawa ulai katanya. Maka tengok dua orang tu mungkin akan nak orang yang boleh berfatwa membunuh para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karenanya tak lagi doa kepada Allah, mudah-mudahan nyukuhnya anak-anak muda adanya yang insya-Allah nanti akan menjadi pendekar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, mungkin dan tuan nanti lu berkhabar telah mati jum karena nanti atu insya-Allah punya halangan akan sesi tanya jawab.
Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebuah kitab berjudul Durratun Nasihin. Dalam kitabnya nah sebuah kisah unik yang terjadi bak masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa nalake ba Allah, ya ilahi, hal ahadun khairun minna haitsu asma'tani kalamak. Ya Allah, apakah ada kelompok di dunianya ya Allah yang lebih god sekira-kira lentuannya terbaik menurut Tuhan ya Allah. Karena kelebihan Nabi Musa bak sisi Allah adalah Allah menitipkan sebuah kelebihan bernama kalam, yaitu kalamullah. Maka ketika kelebihan itu diberikan oleh Allah, Nabi Musa tanya, ya ilahi, wahai Tuhanun, adakah menurut Tuhan ya Allah kelompok atau umat yang lebih hebat daripada luntuan? Nah ya Allah. Maka Allah berkata, ya Musa, inna li ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman. Sesungguhnya besok di hari akhir ada satu umat yang aku keluarkan umat itu, fa ukrimuhum bi syahri Ramadan, yang ketika itulah aku memuliakan mereka pada bulan Ramadan. Idza shamat, apabila umatnya berpuasa, wabiyadat syafahum, putihlah bibirnya. Nah, tong adanya puasa lagi itu contoh tak tun gerah daripada i kena. Ini kan putih apa dia? Putih. Sehingga na kulit-kulit itu bi kena. Maka kata Allah kepada Nabi Musa, idza shamat, apabila umat itu berpuasa, wabiyadat syafahuhum, putihlah bibirnya, wasfarat alwanuhum, lalu menguninglah kulitnya karena menahan lapar. Maka ingatlah Musa, arfa'u tilkal hijab waftal iftar, aku akan mengangkat hijabku daripada mereka ketika mereka berbuka puasa. Jinota surah. Nabi Musa dengan Allahnya, yang jaraknya adalah sab'una alfan hijaban. Jarak Nabi Musa dengan Allah sab'una alfan hijaban, 70.000 hijab. Ya, dalam kitab Durratun Nasihin. Jadi jarak Allah ketika berkalam-kalam dengan Nabi Musa yang dalam kitab Durratun Nasihin yang adalah sab'una alfan hijaban, 70.000. Sehingga Allah berkata, Musa, apabila ada satu umat nanti di akhir zaman ketika mereka berpuasa, wahai Musa, wabiyadat syafawuhum, mereka berpuasa hingga putih bibirnya, wasfarat alwanuhum, mereka berpuasa hingga menguning kulitnya, arfa'u tilkal hijab ya Musa, ketika itu aku angkat hijabku, jarak aku dengan umat itu lebih dekat dengan jarakku kepadamu wahai Musa. Maka gadoh mandumnya sab'una alfannya, sab'una alfan hijab, 70.000 hijab. Jarak katanya dengan Allahnya lebih to daripada jarak Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa bertanya, "Tuh umatnya wahai ya Allah, faj'ulhum ummati ya Allah, pujudlah umatnya untuk lon ya Allah." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun Ahmad, itulah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutlah Nabi Musa, ya Allah ya ilahi, faj'ulhum ummati ya Allah, pujudlah umatnya untuk umat lon. Oh, tidak boleh Musa, itu khusus untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka tengok adik-adik, tengku-tengku yang mentua, mak-mak, ayah-ayah, apabila waktu kita ni puasa kamu mulai memutih bibir, kan tong kalau tong puasa tong merasa bahwa dia waktu puasanya putih. Abah dia kan? Kemudian agak terkelupas-kelupas menahan lah.
Maka ingatlah arfa'u tilkal hijab, pada saat itulah jarak Allah dengan kitanya lebih dekat dari jarak Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Pajan teguh waqtal iftar, ketika berbuka puasa. Maka ni baik bagah-bagah dan ada kedanya kemudian le baju le kurma, le gorengan, le gorengan, le risol, le buah pinggan. Nyan baru teringat doa wa Allah. Ya Allah laki mah lum ka pajuh bu nya kenyo lum doa ran. Kiban cara kitanya merumpuk jarak yang Allah lebih tahu dari Allah dengan Nabi Musa. Cara je adalah ketika waktu buka puasa tak pajuh le ke rumah dengan doa ya Allah. Doa pertama sunnah Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua Rabbighfirli wa liwalidayya. Gimana kan? Maka Nabi Musa berkata, ya Allah hayu dan umatnya, ya Allah faj'ulhum ummati, jadikanlah umat itu menjadi umatku. Oh tidak Musa, tilka ummatun Ahmad, itu adalah untuk umat Muhammad. So umat Muhammad kita ni kan? Kita semua umat Muhammad. Dipak dah baca kisahnya niku dalam kitab Durratun Nasihin. Kemudian nasabah kitab karya daripada Syekh Abdullah Muhammad Alwi Al-Haddad. Sayyid Alwi Al-Haddad, Sayyid Abdullah Alwi Al-Haddad. Dalam kitab ganya bernama menyantalah luntuan Sulhid Dikar atau Suluh Ad-Dikar. Halaman 8 teruk halaman 11 atau halaman 8 teruk halaman 14. Jadi ketika Allah neputron suhuf, naufum suhuf dengan sahfun empat beda. Ya Al-Quran ini disebut mushaf. Nyo disebut mushaf. Munyo tacok sabuh lembar, mutu tamak tu lembar, nyo disebut dengan sahfun. Ini sahfun namanya. Ya. Nyo sahfun. Munyo suhuf pada buah lembar, mutu 30 lembar teman-teman. Itu disebut dengan suhuf namanya. Jadi pernah di suatu hari Abu Zar datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, dari Nabi Adam teruk dron ya Rasulullah pada buah suhuf yang Allah putrun buat para nabi. Maka kata Rasulullah, mi'atan suhufin, ada 100 suhuf. Maka kata Nabi dalam kitab Imam As-Suyuti, yaitu kitab tafsir Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Maksur, Nabi Adam Allah memberi 10 lembar wahyu kepada Nabi Adam dengan jumlah 10. Nabi Syed 50 lembar wahyu, suhuf, kertas, nyobatan dia. Lembaran. Munyo Nabi Ibrahim 10. Munyo Nabi Musa juga 10. Maka Nabi Syed adalah Nabi yang paling banyak yang Allah putrun suhuf berjumlah 50 suhuf. Jadi ketika Allah neputron suhuf pada Nabi Musa, kalau Nabi Musa dibaca Nabi Musa, ya Allah nya untuk ulun ya Allah nya. Dibaca Musa, dia ya Allah dibaca Nabi Musa. Ketika baca Nabi Musa, maka Nabi Musa berkata meno, ya Rabbi, inni ujidu fi alwahi. Aku ketika aku baca suhuf, aku menemukan ada satu keanehan ya Allah. Itu keanehan wahai Musa. Mana ya Allah? Waktu lu baca suhuf iklan Nabi Musa, saya temukan bahwa ummatun yakhruju fi akhir zaman yasumuna rabbika fi syahri ramadhan. Akan nasabuh kelompok membaca ini, kelompoknya akan hidup di akhir zaman. Dia akan hidup di akhir zaman yang ketika orangnya berpuasa ya Allah, taghfiru lahum ma kana qabla dzalika. Ketika umatnya berpuasa ya Allah, yang pegat lun ta'jub, ketika umatnya berpuasa mandung dosa-dosa umatnya dan hapus ya Allah. Lu kena tanya nyan umat saya ya Allah, faj'alhum ummati, menyujud necak umatnya nejuk ba'lun ya Allah. Dalam kitab Sulhul Dikar karya Abdullah Sayyid Abdullah
Alwi Al-Haddad. Lulang tiga tu. Jadi waktu putran oleh Allah suhuf bak Nabi Musa nekalan suhufnya sehingga waktu balik-balik suhufnya nekalan tabuh hal aneh. Bukan Nabi Musa, ya Rabbi ajadu fil alwah, lun tuan merumpuk dalam suhuf lun tuan bahawa nasabah kelompok qaumun yukhriju fi akhir zaman, nasabah kelompok yang hudib pada akhir zaman, yasumuna rabbika fi syahri ramadhan taghfiru lahum ma kana qabla dhalik. Ketika umatnya berpuasa, ya Allah, dan hapus mandum dosa-dosa umatnya, faj'alhum ummati, ya Allah, menyujud nepujudlah necok umatnya nujuk ba'lan mentang. Maka Allah berkata, Musa, tilka ummatun Ahmad, itu khusus untuk umatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar para ulama berkata bahwa puasanya disebut dengan istilah Syahrul Ma'firah, yaitu bulan ampunan. Memang hanya tak adanya je ke umat Muhammad. Maka alangkah berbahagia adik-adik katruk kenau, adik-adik katamu dalam dayahnya. Insya-Allah besok kita akan dipersatukan menjadi umat Nabi Muhammad di yaumul akhir. Mamnya kamu-kamu yang main game ke Bandung ku, menyo taubat insya-Allah, menyo taubat. Kagak saja ngon Firaun tu. Saja ngon Qarun kan? Ya benar kan? Saja ngon Samiri, nanti ngon nan Samiri. Samiri nanti ngon. Kana dalam kitab Sabilal Mutadin tengok punya nanu mak ayah makruh bohnan Samiri. Benar ni kalau kitab Sabilal Mutadin. Dalam kitab Sabilal Mutadin kan makruh bohnan Samiri. Samiri kan soleh. Samirinya menyoba salawenya, orang yang phone main chip, yang habis-habis ngon chip, hudek ngon chip, yang kenyang Samiri. Man gonyan tho dongku, gonyan adalah salah satu orang pengkhianat umat Nabi Musa. Wate kena lewat kan wate belah laut dan Nabi Musa nya. Nah Samiri nya beriman ni kan. Beriman dengan Nabi Musa. Teruk ke deh? Teruk buat daratan buat binih laut ke deh, belah deh. Nabi Musa lagi izin dia terima wahyu di Bukit Tursina. Samiri pada lagi biasa. Kembali bak ajaran yang pertama. Maka yang kenyan gonya sampai main munyo bahasa adanya munyo burai dengan subuh di hana cuma main orang lain. Sehingga duduk Samiri menjak sabuh kampung, berumpak sabuh kampung urung tengah menyembah berhala. Dia bukan je oleh berhala lagi. Berhala kambing. Kambing dari Meh. Maka orang pertama kali yang membuat patung di dunia ini namanya Samiri. Maka dalam kitab Sabilal Mutadin makruh bohnan Samiri. Munyo Michael, kenapa Michael pula? Alhamdulillah. Nah, maka oleh kerana itu inilah bulan Ma'firah. Maka mak-mak adik-adik sekalian menyujud tengok teruk bulan Ramadan, belele laki ampun ba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Ramadan yang Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Nyo kitab yang uronyo kasabe kada tak orang Islam hanu bikele. Orang Islam tidak mau lagi merujuk kepada kitab suci Al-Quran. Termasuk di negara kita ini nyopeh takkan macam. Kenapa Indonesia sampai hari ini keadilan sulit ditegakkan? Ya kan? Dari masa Soekarno terus masa Presiden Jokowi hari ini keadilan sulit ditegakkan. Korupsi sulit dihapus. Ya kan? Jadi watelon-kalon fenomena masa Soekarno sampai hari ini tang tok kiamat hana Indonesia tetap akan terus tidak akan pernah bisa menegakkan keadilan. Dan yang aneh ni mana? Getanya mandum tak akui Nabi Muhammad yang urang gad. Beliau memiliki akhlakul karimah yang sangat tinggi dan merupakan panglima perang. Tapi punya katrok hukum anda cakap hukum ba Al-Quranul Karim. Maka oleh kerana itu, man la yahkum bima anzalallah. Barang siapa kata Allah dalam Al-Quran yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka fahwal munafik, dia itu orang-orang
munafik. Adik-adik sekalian, lu kena jelaskan bacut kisah tentang pengumpulan Al-Quran. Nyo penting. Nyo Al-Quran yang kita nyokalan uronyo adik-adik sekalian merupakan Al-Quran yang sudah ditulis oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Menau. Sebelum tuan jelaskannya, kadang na orang tanya mengenai bid'ah. Orangnya kan letak orang pegah apa bid'ah. Nah, depu bid'ah? Bid'ahnya adalah ma ahdatha ghaira min fi'lin Rasulillah. Sesuatu yang dikerjakan yang tidak ada di masa Nabi. Nyo nama masa Nabi? Hana kan? Hana masa Nabi. Kemudian le mineral nama masa Nabi. Masa Nabi waktu unta ajak perang Badar ajak le mineral na. Hana. Di Arab na Hana sih. Jadi yang takalon mandungnya bid'ah hana bak masa Rasulullah. HP bid'ahnya, meja bid'ahnya, bid'ah bungong. Ya cika bid'ah tak-taknya, bungong palsu loh. Ya? Bid'ah, mantu minta kalau orangnya bid'ah. Sehingga nak sebuah kelompok datang ke Aceh, dia berkata bahawa menantangku maulid hana masa Nabi. Berarti bid'ah. Nyan karena kelompok lagi ya. Menang persetuju hana Nabi hantam persetuju, berarti persetuju hana masa Rasulullah itu bid'ah. Ya. Kullu bid'atin dalalah, kullu muhditsatin dalalah. Setiap sesuatu yang baru yang hana masa Nabinya sesat. Wa kullu bid'atin wa kullu dalatin, wa kullu bid'atin dalalah, dan tiap-tiap yang bid'ah itu sesat. Nyan hadis sahih. Nyo, lentuan kena beri ilmu bacut. Baik tengok tanya tajak kedai merumpok dengan orang lagi kan. Dia bukan cuma maulid hana, minta hadis, minta Quran, pelino balun juk peng 30 juta. Hek dah minta hana nunggu. Dalam Quran lah hadis hana. Nu minta ni uji dia, nu minta hana. Persejuk pulang. Nabi berkata Rasulullah, persejuklah kamu, niscaya engkau masuk surga na. Hana merumpok. Ya kan? Maka sebahagian kelompok berkata mengarahkan segala perbuatan maulid, persetuju, nyan mandung disebut dengan dalalah, sesat menurut awaknya. Ya kan? Hana ju. Sehingga waktu ditanya, bang, menyomoto nama masa Nabi. Berarti kan moto bid'ah. Kamu maka hijau oleh orangnya, oh, yang moto lain, moto bab dunia, maulid bab agama. Hana. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, nyo sengaja luntuan sampaikan malamnya karena huronyo letak orang anak-anak muda katanya yang hana ilmu agama tiba-tiba ka kedai je abut ka ikun katanya hanya petunjuk le. Hanya tak pakai maulud le. Hanya tak pakai belum lagi acara nyo hana masa Nabi. Semuanya bid'ah. Waktu tanya 4 dalil. Bugah lewatnya kullu muhditsatin bid'ah. Setiap sesuatu itu yang hana masa Nabi itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, yang tiap-tiap bid'ah itu sesat. Berarti maulid sesat dengku. Nya bukan lewatnya. Maulid Nabi persetuju, tahlil sama dia sesat mendung juga. Ya. Apabila na urang kenyan bid'ah sesat, maka niscaya Al-Quran hari ini lu kena tanya olehnya Quran yang lagi nyo na masa Nabi. Betul Nabi baca Quran lagi meh benar betulnya lapik benar nah. Hana. Nyo jelaskan secara karena tiada katanya akan menyambut 17 Ramadan di mana Allah akan turunkan kitab suci Al-Quran. Ya bid'ah. Jadi fahaman tong yang kan bahawa maulid bid'ah, tahlil bid'ahnya lebih bid'ahnya. Hana masa Nabi nya. Al-Quran yang kita nyoba baca orangnya hana masa Rasulullah. Hana merumpok. Mana Nabi pucik baca nunggu. Nabi Muhammad ketika baca Al-Quran yang diatur batik, pelepah kurma, dia ada kulit unta. Jadi tengok menyenangkan maulid bid'ahnya macam puau gede. Puau gede tulis dalam Al-Quran dia ada kulit unta, nu petang unta di Arab kirim kena tapajuh ti barun ada tulis ju Quran dia ada kulit. Nyan adalah Al-Quran masa Rasulullah. Nyalun cerita baca.
Bunuh tanya na lunungo na kabilah Abu Bakar, kabilah Umar kabilah Uthman, kabilah Ali. Munya tanya ba almarhum Abu Yahudin na sabuh tu khalifah kelima. Ya, munya kamu semayang tarawih, yang sabi ikun le almarhum Abu Yahudin. Jadi khalifahnya konfirm 5. Siapa yang terakhir? Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka kamu almarhum Abu Ya waktu tarawih Al-Khalifatul Khamis Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Ya, benar. Ya, lun tuan waktu tarawih dengan beliau benar. Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi dalam kitab Al-Muqni, kon Muqni kitab hadis. Nah, tabuh tu kitab namanya kitab Al-Muqni. Yang tulisan daripada karya daripada Syekh Abu Amran Ad-Dani. Ada seorang syekh namanya Syekh Amran Ad-Dani. Benar. Jadi, teruklah Umar bin Khattab. Dan setelah datanglah Umar bin Khattab, dia melapor ke Abu Bakar. Hanali Nabi kan? Hanali Nabi. Sampai datang ke Abu Bakar As-Siddiq, maka ikanlah Umar, wahai Abu Bakar, nyo gadanyo kahabih para penghafal Quran hanali. Karena gadanyo kalah gadanyo melakukan perang melawan nabi palsu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Maka lu hitung-hitung ternyata pasukan katanya wahai Abu Bakar 70 pasukan hanali yang para hufaz mandum, para penghafal Al-Quran. Menurut riwayat 700 para penghafal hadis hanali, para penghafal Quran hanali habis. Maka ikala Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, inni khashidtu ayahlukal Quran faktubhu ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, munyujud lun takut tengok menyohanale orang katanya yang hafal Quran, maka Quran akan gaduh menung Quran. Wahai Abu Bakar, ini khasyibtu ayahlukal Quran, suatu saat nanti Al-Quran akan menghilang dengan sendirinya. Faktubhu ya Abu Bakar, menyujud netulih Abu Bakar, netulih pegat buku, pegat mushaf. Nah, kiban jawab Abu Bakar. Kiban jawab Abu Bakar waktu dengar menan ide dari Umar bin Khattab. Maka kata Abu Bakar, kaifa nasna'u bi syai'in wa lam ya'mur fihi Rasulullah amran. Pakiban cara terpegiat sesuatu yang baru yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Abu Bakar ketika itu memandang bahwa menulis Al-Quran itu bid'ah. Kemudian kan? Bid'ah. Memperlawan bid'ah. Bahasa Abu Bakar, kaifa nasna'u bi syai'in. Bagaimana cara saya kita membuat sesuatu lam ya'mur fihi Rasulullah, yang tidak dituntun oleh baginda Rasul. Maka pugah oleh Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, wallahi huwa khairun Abu Bakar faf'al. Lun berani sumpah wahai Abu Bakar bahwa la ide lun tuanya untuk tulis Quran, untuk tajwid mushaf lagi nya Abu Bakar, sungguh aku bersumpah, aku bertanggungjawab itu lebih baik daripada yang lain. Maka Abu Bakar balik, dua-dua laki izin kepada Abu Bakar, maka beliau istikharah, dan ketika itu Allah memberi petunjuk bahawa setujulah Al-Quran dibukukan. Itulah bid'ah pertama kali dalam Al-Quran. Tengok banyak merumpak orang kan bid'ah, maulid bid'ah, tahlil sejuk bid'ah. Terbuka juga tengkunya, hai mana? Dah menyakan bid'ah ke kamu. Baik baca Al-Quran orangnya, karena Quran orangnya bid'ah. Ya kan? Maka ketika Umar bin Khattab dengan Abu Bakar sepakat, maka kedua orang ini datang ke salah seorang ahli Al-Quran bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabitnya gure Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya anak paman baginda Rasulullah SAW. Karena dalam tabuh cerita Ibnu Abbas, waktu cek-cek ya, umur peduk dia, umur petun, ya, ijak Rasulullah, maka teruklah ayah agaknya Abbas, maka ikalah ayah agaknya Rasulullah berdoa untuk anak lu ya Rasulullah. Maka Nabi mengambil air ludah, diletakkan di mulut Ibnu Abbas, maka Nabi berdoa,
Allahumma faqihu fiddin wa alihu ta'wil. Ya Allah, ne peruno anaknya, ya Allah, ne beri anugerah ilmu agama dan bisa bertakwil. Itu Ibnu Abbas. Gure Ibnu Abbas adalah Zaid bin Thabit. Ibnu Abbas merumpok gure, betul-betul gure tengok unta. Ni plung Ibnu Abbas kan. Plung Ibnu Abbas ni. Waktu teruk bak unta ni bukan Ibnu Abbas, gure bah lun tuntun unta ron gure. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika kan maka icum jaro gure Ibnu Abbas. Maka diambil tangannya Zaid bin Sabit, diciumlah oleh Imam Ibnu Abbas. Maka itulah oleh Zaid bin Sabit. Pakan don dicium jaro dia. Sedangkan donyo adalah orang mulia, keturunan dan saudara baginda Rasulullah. Puih kala Ibnu Abbas, hakadha ma amarana an naf'ala bi ikramil ulama. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghormati ulama. Jadi adat katanya tak cium-cium jaro gurenya itu sudah dilakukan oleh Imam Ibnu Abbas. Jadi baik itu tengok merumpok pak dalil tak cium jaro gurenya pak dalil. Nah dalil Quran hana merumpok. Itu sudah dilakukan oleh Imam Ibnu Abbas. Maka tronlah Zaid bin Thabit dari unta, icok jaro Ibnu Abbas, icok jaro Ibnu Abbas. Yang muridnya icok jaro Ibnu Abbas maka icum balik. Maka itulah oleh Ibnu Abbas. Maka gure icum jaro ulun, maka ikunlah Zaid bin Thabit. Hakadha ma'amarana bi ikrami ahli baiti Rasulillah. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghormati keturunan Nabi, saudara-saudara Nabi. Maka Abu Bakar dan Umar berangkat menuju ke Zaid bin Thabit. Zaid, nyo Abu Bakar, nyo kamu kana ide. Po ide wahai Abu Bakar, nyo lentuan dengan Umar bin Khattab rencana kena tulis Quran. Jadi harus buat Al-Quran dalam satu mushaf. Pui itu begah Zaid bin Thabit. Apa kata Zaid bin Thabit? Kaifa tasna'una bi syai'in wa lam ya'mur fihi Rasulullah amran? Kiban cara orang dan pergi sesuatu yang hana bak masa Nabi dan hana Nabi perintah. Zaid bin Thabit. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi khairun ya Zaid. Wallahi aku bersumpah bahwa menulis Al-Quran ini lebih baik daripada yang lain. Maka mufakat mendung, maka terjadilah penulisan Al-Quran. Itulah penulisan Al-Quran bid'ah yang pertama. Adik-adik ya rahmatillah Allah, mak-mak ayah-ayah, maka jino gedenya kamu fahami ilmu bahwa pertama kali yang mengumpulkan Al-Quran ini adalah ide Umar bin Khattab yang disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq yang tulis Zaid bin Thabit, termasuk Abdullah bin Zubair, termasuk Imam Ibnu Mas'udnya yang tulis Quran. Jadi yang tulis Qurannya kan Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad adalah orang pertama kali yang diturunkan oleh Allah wahyu, lalu memerintahkan sahabat tulis Quran di atas pelepah kurma. Yang tulis phone lagi nya Zaid bin Thabit atas perintah Umar bin Khattab. Satu. Yang kedua, Al-Quran yang kita nyo baca uronyo, yang kita nyo kalan uronyo, yang pergi titiknya kon Nabi Muhammad ni. Yang pergi titik lagi ba, sa, jim, ha. Mesti tuan tarik mana bahasa Arab, nyampu bacanya. Mana nya, nyampu baca. Yang mana yang kon ha yang dari minan ha kah? Yang kita baca ba, dia baca sa, dia baca ta. Bak masa Rasulullah titik dalam Al-Quran galamna lah. Maka yang font yang pertama kali sahabat yang menulis titik adalah bernama Abu Aswad Ad-Du'ali-nya yang font pakai titik. Dan seterusnya. Maka oleh karena itu Al-Quranul Karim tidak pernah lepas dari sejarah yang ada pada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya adik-adik jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tengok punya kata bulan Ramadan, jangan lupa sunnah. Ada 3 amaliyah sunnah yang ditulis oleh pengarang kitab Matlul Badrain. Ikilah dalam kitab Matlul Badrain leboh amalan sunnah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Pertama, berbanyak-banyaklah sedekah. Menyona peng je tajuk. Kan sedekah
Cipnya kena sedekah cip kan. Dia beri sedekah lu macam. Ya, jadi nak urang tanya Mbak Lun, Abu ya akiban hukum orang main cheat tapi nak istilah sedekah. Ni tu yang tulis kan. Cheat memang dari gamenya ni pegah. Oh nya haji ni. Nak istilah lain lah mino kai tebik lam takut, neberi takut balonnya. Takut ber hana le 30 bem dah. Nah kai tebik lam bahasanya. Nyan haji nyan. Ngedanyo ternisbahkan istilah-istilah agama dalam skaternya haji le. Menyojud adik-adik dari ceramahnya untuk tengok menyona HP baik nali game-gamenya. Itu adalah sumber judi. Judi. Siapa saja yang memainkan itu maka sungguh dia sama juga telah menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik lagi kan. Man game pun yang kita main ku ya terserahlah. Yang penting jangan yang istilah haji mengarah kepada judi. Kadang-kadang Mobile Legends nak cheat kan. Mobile Legends dah blok karakter yang kan? Blok karakter. Nah, blok karakter. Nyolong cerita baca lon tuan watai lembut di Jawa. Lembut di Jawa 7 tahun. Bak pesantren Kiai Haji Ahmad Syekhu. Jadi menyona HP je nak buka. Yang pimpinan dayah kamu Kiai Haji Ahmad Syekhu. Jadi karena masa-masa jahiliyah Hawaii lah. Lagi-lagi ron sini. Masa jahiliyah. Jadi kamu nawawa dengku karena kita nawawa man urun Tuhan yang di Aceh. Urun cik di Aceh mana di Jakarta. Tak ia pesawat padu kan payah benar peng le juta. Minum bedanya ini mangalah mungkin tahu kedai mungkin nak kampung dalam belah dek. Kaka 20 lebih truk dalam belah dek kemudian. Sehingga karena penat tak ulai kamu, sabi-sabi maafai yang bunga maafai, dia sampai luhu maafai lam. Dia sama yang asal menghafal dalam Quran hadis, kadang tu kitab. Ada yang kamu buat Ibnu Aqil. Lenyan malam kamu hafal dalam. Dia sama Isya duk lah menghafal dalam. Sehingga kamu cok surah dengan nyo je. Nyo mufakat dan nyo tak main game. Dah terbit dia pesantren. Poh segolam tubuh terbit balik poh 7 tubuh bunga. Tengok dah balik. Maka lunjak watenya kau main game. Main game di warnet, matanya warnet. Ina nale warnet. Masa jahiliyah Hawaii. Maka lentuan nyo lebih memahami game-game online Hawaii daripada urundon mendu. Hawaii na game yang uronyo sang nale yang ya. Najih pun najian. Ragnarok menantala lentuan. Nanti ingat yang kamu main game yang ni tengah viral masanya. Maka kamu main game lah dari poh 7. Bila teman yang tubuh dari poh 7 nya drop poh 7 tengok hanawa rumah. Ni hanawa rumah hanawa pesantren. Artinya bahawa sesungguhnya memang katanya masa muda nalah bacut masa jahiliyahnya. Tapi jangan sampai menghabiskan itu untuk menaruhkan peng katanya main judi baik dengku. Hana berkah ini mengidanyo main judi. Ya kan? Maka oleh karenanya semalim tak gedanyo idanyo dia tak hafal mahali tak hafal. Pulau man. Kon dia tak baca, kon baca mentong. Dia tak hafal mahali. Menyona gedanyo tak hafal mahali mesti contoh dia nak main game mengarah kepada judi, nyan hana berkah ini. Maka oleh karena itu jadilah orang yang menuntut ilmu betul-betul mengamalkan ilmu. Maka jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tuan sampaikan adalah bahawa amalan pertama dalam bulan puasa belele sedekah. Yang kedua, belele katanya tak baca Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Maka kata Rasulullah, lam aqul alifun kalimah, walakin aqul alifun harfun, walamun harfun. Maka mantau ikilah Rasulullah yang baca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, maka satu huruf dalam Al-Quran yang 30 pahala Allah juga. Lam aqulu alif lam mim kalimah. Aku tak pernah berkata bahawa alif lam mim itu adalah satu kalimat. Walakin aqulu alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. So mantau baca Al-Quran alif lam mim, maka alif 30 pahala, maka lam 30 pahala, mim 30
pahala. Maka bolehlah baca Al-Quran. Yang ketiga, sunnah para alim ulama, you pada kita nyo mandum tengok punya katuk belum puasa, harus banyak-banyak mendiam diri, atau bahasa khalwat, atau bahasa kamu di Aceh Selatan namanya suluk, atau bahasa lain dia kenju tawajuh. Ini nak tawajuh suluk. Ya mungkin insya-Allah. Maka banyak berdiam diri, karena pada saat yang insya-Allah jarak kita dengan Allah itu sudah sangat dekat sekali. Apalagi insya-Allah bak malam 27 dan 20 kurang. Nalum baca kitab karya daripada Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Qur'anul Azim. Maka iklan Rasulullah khusus untuk malam 27 dengan malam 20 kurang. Khusus. Kata Nabi Muhammad, innal malaikata tilkal lailah. Khusus malam 27 dengan malam 20 kurang. Innal malaikata tilkal lailah aktsaru min adadil hasah. Akan turun malaikat pada malam 27 dan malam 20 kurang. Malaikat itu lebih banyak dari batu kerikil yang ada di bumaunya. Seberapa banyak batu kerikil, maka malaikat itu akan turun lebih banyak dari batu kerikil yang ada di dunianya. Malam yang tunggu, yang malamnya disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka insya-Allah tengok bulan Ramadan punya halangan panjang umur gedanya, maka harus banyak-banyak akan menjadi pendekar Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan teringat pesan Salatin Roh Habib Watejak kena di Aceh, dipegang oleh Habibnya, ditemukan di Banda Aceh. Yang lu takutkan mana? Itu adalah isu hoak yang sengaja dibakinkan agar getanya karu law. Maka menandengku, karena munyo Aceh karu, munyo Aceh hancur, insya-Allah Indonesia dapat direbut. Wallahu alam bisawab. Maka lu berharap kepada orang mandum, tengok nyo anak-anak nyo, mak ayah dan tuan hormati, nyo anak-anak dan tengok bukan hanya menjadi pendekar Ahlussunnah, tapi akan menyambut kedatangan Imam Al-Mahdi ba'ura akhirat, ba'ura kiamat, insya-Allah punya anak trebli. Kadang orang tanya mbak lentuan pada yang tibi orang kiamat, pada yang tibi Imam Mahdi, maka lentuan pegah mano. Ciri-ciri Imam Mahdi yang kalahi adalah terjadi gerhana. Kemudian akan terjadi akai tebit meh. Ciri-ciri Imam Mahdi kamu kalahi meh akai tebit ajunya. Maka kan dalam berita di daerah pun Kongo ni tebit meh ya. Kemudian ciri-ciri Imam Mahdi yang kalahi akan terjadi gempa bumi terus-terusan. Kemudian ciri-ciri Imam Mahdi kalahi yang akan terjadi perang ketika memperebutkan sungai Efrat. Ternyata sungai Efratnya menurut Rasulullah dalam hadis akan ada yang disebut dengan benda hitam. Watanya lu naufum maksudnya kibai ke Rasulullah benda hitam. Ternyata benda hitamnya adalah minyak bumi. Yang kamulai, ya. Dan yang lu terkejut mana? Yaitu Rasulullah dalam kitab Al-Qaul Mukhtasar fi Imamil Mahdil Muntadhar berkata bahwa Imam Mahdi kalahi ketika terjadi gerhana bulan dan matahari berturut-turut, dan yang akan terjadi pada tahun 1981 dan 1982. Manino tahun baru 2020 sah. 2020 sah kurang 1982 padu. Ni ahli matematika, na lomba matematika mana kan? Aja nanti dihitung dia, kurang belah 2020 sah, kurang 82. Aduh kan? Lebih kurang. Jadi hadis Rasulullah dalam kitab Qaul Mukhtasar, Imam Mahdi akan lahir ketika setelah terjadi gerhana. Gerhana tahun baru una terjadi 1982. Maka bisa dikatakan umur Imam Mahdi uronyo yang salah dan tuan nyo hakikat wa Allah umur beliau 30 tahun. Berarti kehadir Imam Mahdi.
Menyodon nawa kampung tu na buka kitab Kasyful Ghaibiyah bab judul Alamatul Mahdi. Khilafiyah ulama ketikanya Imam Mahdi akan diangkat, akan terbit dari bumonya pada umur 40 tahun. Menurut riwayat ulama lain 50 tahun. Sedangkan umurnya berapa? 50 tu. Wallahu a'lam. Lun tuan hana lu hafal hadisnya, tapi menyomoh nekalan hadis ne buka kitab Qaul Mukhtasar fi Imamil Mahdil Muntadhar karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah. Pengarang kitab Tuhfah na mengarang buku Qaul Mukhtasar fi Imamil Mahdil Muntadhar. Bahwa Imam Mahdi akan terjadi gerhana matahura, gerhana bulan, dan gerhananya akan terjadi 1982. Berarti umur Imam Mahdi kalefluh lah. Menurut riwayat dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, Imam Mahdi akan diangkat umur 50 atau umur 40. Okey dah, bukan 50 betul benar. Maka 20 tahun tu. Ya, jadi yang kalau kahwin, kajian kahwin boleh. Ya benar kan? Jadi ulun mana ulun kalau anak-anaknya, ulun kalau adik-adik ulunnya yang tengok orang dah mandung akan berhadapan langsung dengan Imam Mahdi dan menjadi pendekar Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kamu-kamunya kat Tuhan ali ayah kan. Ada hanali kamu. Aku orang dahnya. Maka ingat habalun tuan, maka ciri-ciri Imam Mahdi dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, gaknya nah hitam ina bacut, lebelah hunan lebelah hunan. Nyambil sengaja orang dah pakai spidol ina tu. Hello Mahdi. Ya kan? Kemudian gaknya panjang sekitar ya 170 lebih lah. Ciri-ciri Imam Mahdi. Munyo kena mehet nakalan Imam Mahdi kiban ciri-ciri na buka mantong kitab Kasyful Ghaibiyah pada bab Alamatul Mahdi atau kitab Qaul Mukhtasar fi Imamil Mahdil Muntadhar. Maka adik-adik sekalian, nyulun tuan sarankan urun dan mandum, jangan tinggalkan Al-Quran dan jangan tinggalkan hadis. Di dayah alhamdulillah kitanya buat kitab nahu, saraf dan kitab-kitab ilmu-ilmu yang lain. Tapi menyujud ne perdalam bacut kitab ilmu hadis dan pedalam bacut kitab ilmu Al-Quran. Pakan nunggu karena huronya nasabah kelompok ahli Quran, ahli hadis. Orangnya menyatanya hukum tapi ngau hadis. Ai mana lu nak mahli? Hana pakai mahli na hadis. Lagi contoh petunjuk. Jadi waktu lun ceramah di daerah Calang, na urun cara tanya orang balun tuan, tengku na hadis petunjuk. Ilu begah na julung begah. Hadis petunjuk. Hadisnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi apa yang ada di langit. Dan pak hidup surah nunggu petunjuk kan sayanginya pak hidup. Mana? Munyo gedanya petunjuk atau mungkin nak petunjuk rumah, ada petunjuk. Hoblah betul. Petunjuk rino yang kedua betul menan kan? Contoh le. Atau petunjuk kan tu, betul. Petunjuk HP baru, mungkin nak iPhone 12 betul menan. Saran lun tuan, ayah, mak, buat teleh petunjuknya, baik neboh, baik netiknya. Hasil petunjuk kan petunjuk. Dia ngon blukat kan? Blukat pula. Bru mana kan? Pade. Nah sebahagian ngon pade yang nak pakai bru. Nah sebahagian ngon bru nak pakai pade. Terserahlah. Jadi mandum alat petunjuknya, necok ayah ne peduk bak samping bineh-bineh rumah. Ne peduk kena bak sago-sagonya peduk. Betul rumah saya nak put bah tago, nak puduknya tagonya, puduk tagonya. Dan bek nebahnya. Kemudian nak kaya Allah, ya Allah ya Tuhanku, nya lum beri sedekah, nya hasil sejuk lun tuannya, lum puduk belum puduk ini bak tagonya, mudah-mudahan nas kita mencok. Ya Allah, mudah-mudahan dengan lum beri makanannya kepada makhluk dran tidak putikoh kemudian sebagai ji, mudah-mudahan rumah lum berkah ya Allah. Nyan, maka hadisnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Betul kan? Berarti harus katanya ahli hadis bacut. Harus memahami kawaid hadis. Dan tuan badayah lun tuan ini di dayah Al-Waliyah
nyan huruf selasa lu tumubut kitab Qawaid Al-Quran, Kaidah Al-Quran, karya dari Imam Suyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Lu dari kitabnya baru kitab Bajuri. Huruf Rabu lu tumubut kitab Mustalah Al-Hadis, karya Syekh Mahmud Tahan. Kemudian luhnya baru kitab Idahul Mubham, kitab mantik. Lu tumubutnya man tengku apa manfaat dah dapat hadis. Baik pengek legam tu. Nanti mendengar hadisnya. Ma yuridillah bihi khairan fayufaqihu fid din. Nanti tengok. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Tak boleh. Yang kedua, nanti mendengar laula Muhammadan lama khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakanmu Adam. Nanti tengok. Hadis dhaif. Punya katanya tak lawan orang yang ahli hadis, tak buka. Oh, itu hadis dhaif, tak bisa jadi dalil. Ya. Bahaya dalam hadis, may yuridillah bihi khairan fayufaqihu fid din. Yang pupu kitab dah baca tapi nak hadisnya kan? Pu mantong kitab kuning, tak baca pasti nak hadisnya yang peduli ulama. Hadis itu hadis dhaif menurut riwayat dari jalur Imam Ali, dhaif. Tapi menurut riwayat dari jalur Imam Abu Darda sahih. Tahu yang talah nunggu? Talah Ali, bukan talah Ali. Talah baru arwah alian. Mufhum kan? Lagi contoh lain. Laula Muhammadan lama khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakanmu Adam. Itu hadis dhaif, tapi melalui jalur siapa? Benar? Pulau. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Nanti dengar hadisnya? Setiap perkara itu penting. Siapa yang tidak mulai dengan bismillah, maka berkah. Itu hadis dhaif. Ya. Punya tanda budanya melawan ahli hadis. Orangnya tak ahli hadis. Walaupun dah baca kitab haji. Kalau sama juga ahli hadis lawaknya ngengon ahli hadas lah. Ya, kat sama-sama inan. Orangnya, orang awam ni laki mah. Orang awam terkadang punya ikalan ustaz atau tidur tengku yang ahli hadis, yang kahaya je. Oh, mahayu tak ada. Mana? Padahal kita nyo kahaya dah bermahli. Hanya berkahaya lah orang. Siang malam dah bermahli. Tapi orang menyokakkan hadis dengan bahasa syair, dengan bahasa indah. Kai tak mau gede. Kai bukan hantu, saya hijrah. Ya ni hijrah. Ya kan? Ya kan? Jadi ahli hadis menyaikannya hadis lagi laula Muhammadan, lagi kullu amrin dzibal, hadis dhaif. Menyotalo wadanya padahal mandum-mandum hadis yang lana dalam kitab wadanya ada hadis sahih menurut riwayat yang lain. Nyo lu perlu baca ilmu hadis. Nyo contoh. Nyo mutu Nabi. Mutu contoh. Kale. Nyo tuan Nabi betul atau Nabi Muhammad lah ino. Nyo Nabi Muhammad ibegale Rasulullah, ibegale Nabi Muhammad bahawa Ramadan itu wajib puasa. Kebenar? Benar ke Rasulullah. Yang dengar haba Nabi berdua. Dua roh betul dah bukan. Dari dua rohnya kan jauh rumah. Yang tironya mungkin jauh lampu ke dia. Yang tironya jauh rumah, terus rumah pegang haba. Benar lu merumpuk dengan Rasulullah, pegang Rasulullah bahwa belum puasa itu wajib puasa. Benar? Sehingga orang yang terima dari haba selain sahabatnya, kadang-kadang yang kurang hafalan, maka derajat hadis menjadi dhaif. Contoh, Nabi berkata sesuatu kepada, contoh Nabi menitipkan pesan sabda beliau kepada Abu Yamdawali. Berarti sahih jalur kan? Kuat. Sanad dia kuat. Karena Abu Yamdawali langsung. Abu Yamdawali titipkan pesan Nabi kepada, contoh Abu Tumim Lablahdih, benar. Berarti mantang kuat sanad dia. Dari Abu Tumim Lablahdih neputruk hadisnya kepada getanya yang hafal hadis sana, Quran sana. Yang lemah juga hadis. Maka mayuridi billahi khairan fayufaqihu fid din. Yang kelagi yang kejadian. Ada riwayat hadis dhaif, ada riwayat hadis sahih. Jadi harus belajar hadis. Nah, insyaallah
Nyo beri pesan lagi nyo karena menan titipan pesan wasit almarhum Abu Lun Tuan kepada Lun Tuan. Tinggal oleh almarhum Abu, tinggal katanya akan berhadapan dengan orang yang ahli hadis dan orang menyojud bagi almarhum Abu, belajarlah bahasa Inggris karena ke depan bahasa Inggris itu perlu. Nah, ini kamu mulai kan? Dah mulai tu. Kamu mulai orang kafir je kena kadang-kadang tamu Islam. Wahai tamu Islam ni begah tu. I am itu contoh tamu Islam. Please give me education for Islam. Mampu tak begah ni? Nyampu arti dulu ni. Maka nak payah tak pilih syarat. Matujih gede je. Gede je. Ya hati-hati besar Abu Lun Tuan. Tengok katanya akan berhadapan dengan orang-orang yang akan banyak berbahasa Inggris. Jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Lu rasa mungkin teruk kena ile. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Tuan sampaikan. Nyo katanya akan sesi tanya jawab. Insya-Allah menyojud dan jawab. Menyohanak hajat dan jawab maka lum pulangkan bak gurai-gurai gidanya yang ya insya-Allah hajat nak bantu jawab. Mudah-mudahan pendua sampaikan bak malam berbahagianya ayah, mak ini rahmatillah Allah adik-adik bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, acara tausiah kita juga selesai. Cuma sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya bahwa oleh tausiah selesai sesi tanya jawab. Cuma pertanyaan artinya begitu antusias hadirin wal hadirat pada malamnya, baik dari Dewan Guru, para santri, para jamaah hadirin wal hadirat begitu antusias. Berarti meja panitia akan penuh orang kertas. Cuman karena waktu kita mungkin menyodak habisnya boleh jadi puasa baru selesai, maka pertanyaan-pertanyaan dari umi-umi, tengku-tengku, para santriwan dan santriwati dari daerah Nurul Yakin, hana kamu tanya mandum bak boleh tanya bersama Abu ya. Dan lelaki maafnya padu pertanyaan yang sensitif dan sifatnya privat, hanya juga hana kamu tanya. InsyaAllah nanti izin yang merumput langsung dengan Abu ya. Pertanyaan yang pertama dari Dewan Guru, begitu juga bagi Dewan Guru hana lun baca mandum karena mengingat wate. Pertanyaan yang pertama Abu ya, sering ditanya dengar bahwa wahdatul wujud itu adalah pendapat yang tidak dibenarkan. Mungkin menyogetanya di Aceh sering kita dengar bahwa wahdatul wujud itu salah satu tokohnya adalah Hamzah Bansuri. Tetapi di sisi lain, pada suatu muzakarah ulama sekitar tahun 2008 dan yang dimuat di media Serambi Aceh, di sini para ulama menyimpulkan bahwa pedro ulama sino di Aceh yang kadro tingkat ma'rifah, artinya kadro tingkat wali. Abu Hasan Kurkali yang mulia, Abu Ya Mudawali Al-Khalidi, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dan salah satunya Hamzah Bansuri. Jadi seolah-olah kontradiksi dari yang Buno dah dengar bahwa wahdatul wujud itu adalah pendapat yang tidak dibenarkan. Jadi pertanyaan yang pertamanya Nabi ya. Wahdatul wujud ittihadiyah. Dalam tabuh tu wahdatul syuhud. Menurut para alim ulama yang lu baca dalam kitab kontroversi wujudiyah dalam sejarah Aceh yang ditulis oleh Abu Lun Tuan sendiri,
Buya Muhyiddin bahwa wahdatul wujudnya dengan ittihadiyah sama. Wahdatul wujudnya dengku menyatu diri dengan Allah. Katanya dengan Allah menyatu. Wahdatul wujudnya je tak pelajari, hanya ittifaq ulama tidak boleh belajar. Wahdatul wujud dengan yang kejadian benar yang rapat benar yang diskusi atau musyawarah atau hasil musyawarah di tahun 2008, karena benar dah dengar bahawa wali-wali Allah itu ya seperti Abu Ibrahim Waila, Abu Syekh Muhammad Wali kan, kemudian Hamzah Fansuri, ini wali-wali Allah. Pertanyaannya, apakah mereka wahdatul wujud? Setiap wali belum tentu wahdatul wujud. Wahdatul wujudnya orang munyadanya berzikir subhanallah, subhanallah. Munya wahdatul wujud subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Jadi pertama kali yang kita sampaikan dalam buku Faham Wujudiyah, Kontroversi Wujudiyah ditulis oleh almarhum Abu Muhyiddin. InsyaAllah kena kamu main buku ya, bahwa wahdatul wujud itu sepakat para alim ulama tidak boleh dipelajari, dan siapapun sudah sampai ke tingkat wahdatul wujud maka boleh kita bunuh untuk jangan mengakar ajarannya bak orang-orang lain. Benar kan? Ulang tu, setiap wali belum tentu wahdatul wujud. Orang wahdatul wujudnya adalah orang yang punya bahasa katanya, yang bahasa kata adalah kapungo lah. Orang pungo ada dua, pungo karena Allah, pungo karena gadoh baduk bobe lam chipnya, yang gadohnya pungo je. Pungo juga. Ya kan? Punya pungo karena Allah, alhamdulillah. Tapi punya pungo kan karena Allah, nya naudzubillah. Kan? Kiban pungo karena Allah dengku menau. Natam menginginkan sesuatu, tapi wate katruknya tua katanya. Fana punya bahasa lain. Tua baju bu, tua dah JP, tua dah dajak udayah long. Kamana? Natam rasa mana? Para alim ulama urang wahdatul wujud mana? Mencintai Allah yang hanya terbendung le sehingga pungo ju. Maka menyatu dengan Allah. Maka lentuan sampaikan wali-wali Allah lagi Hamzah Fansuri okey wahdatul wujud, tapi kan duduk ipoh oleh atas fatwa ya perintah daripada Ratu Safetuddin, atas perintah fatwa daripada Nuruddin Araniri, maka ipohlah wahdatul wujud. Dinyo di Jawa Syekh Siti Jenar mana? Ijak tira murid Syekh Siti Jenar. Syekh dan dihoi oleh para alim ulama belah hadis. Yang you tahu ulama. Begah ba ulama, nyan ulamanya nuhoi lon atau nuhoi Allah. Menahan ke Syekh Siti Jenar. Karena muridnya lagi tepat ju menan. Ijak aju Syekh benar ditanya oleh Syekh Jenar yang dan hoi nyan Allah atau Syekh Jenar. Bengih para wali Allah termasuk Sunan Kalijaga imai difikin. Maka dipotong lehernya. Sebelumnya dia berkata, wahai Syekh Jenar, engkau di mata Allah benar, tapi di mata manusia salah. Itu wahdatul wujud. Maka menyenau rundanya, apa salah wahdatul wujud? Salah menurut syariat, salah menurut tarikat, tapi tidak salah menurut ya urang-urangnya lah. Maka ada kaedah dalam kitab la ya'riful wali illa wali, tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Mutu urang dan wali nan yang pasti meturi untuk wali keliling-kelilingnya. Nah, faham kan? Berarti wahdatul wujud adalah ilmu yang tidak boleh dipelajari. Tadi benar. Pertanyaan yang kedua, Abia, masih menyangkut masalah akidah. Ini tasawuf, di mana perbedaan antara tasawuf sunni dengan tasawuf falsafi? Tasawuf sunnian adalah nisbah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawuf falsafinya adalah nisbah kepada
filosof lagi Plato, Aristoteles, Socrates, belum Pepes, engkau Pepes. Ya, nyo contoh apa? Contoh. Nah tasawuf apa? Falsafi. Boleh saja tasawuf falsafinya atau disebut dengan logika falsafi. Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Ruslan mengharamkan belajar mantik, ya kan? Mengharamkan belajar mantik apabila mantik itu bersentuhan dengan filsafat. Berarti segala sesuatu filsafat bersentuhan dengan tasawuf hukum haram. Ibnu Salah, wa qaulatul masyhuratu sahihah jawazu likamil karihah. Nah, bait mantik. Nah, apa mantik? Wa qala an-Nawawi harruma. Wa qala masyhuratu sahihah, dan menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang masyhur bahwa jawazuhul karihah mumarisus sunnati wal kitabi, dalam kitab bait, kitab Idahul Mubham, belajar tentang filsafat, belajar mantik, menisbahkan mantik filsafat dengan tasawuf boleh dengan syarat mumarisus sunnati wal kitabi, tidak boleh jauh dari Al-Quran dan hadis, menanikeun leh Ahmad Damanhuri, Syekh Ahmad Damanhuri. Maka perbedaan tasawuf falsafi dengan sunninya nisbah Ahlussunnah wal Jamaah, falsafinya nisbah kepada filsafat. Nyo ajaran filsafat tasawuf ni mau bahaya, munyo hana ilmu dia bahaya. Begah le awak filsafat bahwa sesuatu yang ada di setiap yang ada adalah wujud yang ada yang akan terus ada. Ya, angka pening gimana? Ya kan? Sesuatu atau mana? Sesuatu yang ada itu sesungguhnya tiada, melainkan sesuatu yang ada dan akan terus ada selama-lamanya. Nyo, urang don ka London, nyo ka London tuan. London apa hanai? Ini main logika apa? Logika? Nyo filsafat, tapi berhubungan juga dengan tauhid, dengan tasawuf sunni itu. Nyo saya ini ada atau tidak? Ada. Lo gede danyong. To yang berita bakron mendum bahwa lonna ya tuhnyo. Hana main ma Allah apa? Baik jawab Allah nya ka habis perkara. Allah nunggunya ka habis itu pun betul pedanya. Baik main dengan Allah lah, lu kena tanya, nyo logika ada main. Yang pegah drone lonna nyo tahu. Ini dia. To yang pegah bau lonna. Nyo likuron dan kalian tuan. Menancik lu kalian drone. Nyo kan tanya na mendum kan? Tapi yang berita kita nyo yang na, to yang pegah nyo lonna. Okeylah tak pegah aja, mungkin contoh le. Otak dia nyo, kawan le. Akai. Yang kau pasti punya tanya bau urung bungo ana jawab pi. Ana jawab. Tanya urung bungo dan nepu lona. Kan jawab urung bungo. Kenapa? Karena tidak ada akal. Okey. Menyomenan yang memberitahu saya ada ini akal. Kah habis perkara. Jino dan kena tanya mbak ran dipat akai ron atau akai kita nyopak itu. Ba ule ngecok sikin nungku neplah ule numita akai. Pak Idu akai tanya. Lulang tiga tu. Yang berita ron lonanya tu akai. Hana mengon Allah apa? Allah yang habis perkara apa? Akai tanya yang berita bahawa Tengku Habibie naik ke panggung. Betul mana? Okey. Muna lu kena tanya, akainya ni Pak Idu. Bahade, okey neplah hati Pak akai. Hei orang jawab Tengku. Ibu kata ulai salah, telah ulai hana. Tak minta bak perut hana akai. Tak minta nyo ilikut nyo hana cik, bak geli nyo hana cik akai. Habis mandu murung meliditi. Truk bak ahli Albert Einstein, ahli fisikawan Inggris tidak bisa menjawab akal itu ada di mana. Berarti akal itu sesungguhnya tidak ada.
Ya kan? Ben jawab ada, menyo ada nempu tunyo siapa balum pai duk akainya. Yang berani kun ada malamnya ne tunyo maju kun tanya dengku lena akai dengku. Pai du. Ne tunyo balum dikiban bentuk akainya ne kiban bulat lagi donat menan. Betul menan. Ini logika falsafah yang bisa dipakai untuk di tasawuf. Berarti akai hana kan? Munyo akai hana berarti lun yo hana. Hana lun duanya. Lun dua hana yo. Contoh lain le. Nyo falsafah ligu ke falsafah. Kita nyo sabe de betul nyo apa padu ka apa sebelah. Nyo pasti sebagai orang daun kada kan. Kena payah bu. Orang menyode pakai bak perut mat dengku lun de demu. Bak perut. Pakai bak perut mat dipai du de kan. Pakai hamana jo dengku lun de dengku bau le mat. Padahal wate taplah perut hana de kan. Hana dengku. Dia petunjuk siat kiban bentuk de kan. Bak lun petunjuk dia. Bulat, petak mana. Hana. Jadi napa dubah makhluk Allah yang na dalam anggota-anggotanya sesungguhnya tidak ada cinta. Hana cintanya. Dipak hidup cinta. Hana ufum. Lagi anak muda lebihnya kalau anda adik ngapa percaya belah dada aku. Ni belah dada anak cinta anak. Hana. Hana merumpok cinta, rindu, sayang, lapar, kenyang. Belum. Hana dengku. Maka oleh karena itu logika falsafahnya adalah segala sesuatu yang ada itu hakikatnya tiada, melainkan ada yang wujudnya akan selama ada. Benar kan? Itu logika falsafah nunggu. Yang kan? Apa kan? Apa kan? Hanya PR bagi orang mendum, nemita ayu tu rumah nemita tu, nepo jaro mana, pat akai lunduan pulai. Mula boleh daplah hana, bak perut hana ji, likut hana ji. Ya kan? Ya kan? Maka oleh karena itu boleh dipakai logika falsafah dalam istilah tasawuf, mumarisus sunnati wal kitabi, selama tidak jauh dari Al-Qur'an dan hadis. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada jamaah sang gad mufo. Kalau nak buya manggu orang yo. Ya. Teman manggunya ada dua potensi, boleh jadi karena gad mufo. Dan potensi kedua anda mufum sama sekali. Baik Abuya, pertanyaan selanjutnya, sebagaimana hadis yang Abuya baca tadi bahwa di awal-awal kitab fikah yang rata-rata menulis mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Tapi ketika dalam kitab tasawuf dan kitab tauhid jarang sekali ditemukan diawali dengan hadis tersebut. Jadi kesannya seolah-olah agama itu hanya fikah saja. Mohon penjelasannya Abu ya. Menyujud tanya tu pakal lah memantik hana. Nyampai tanya tu mah. Memantik hana ku mayuridillah bi khairan fa yufaqih fid din. Ilmu majaz hana ji, ilmu isti'arah, ilmu balaghah, mandum hana je. Yang na dalam fikih. Kenapa itu disebut selalu oleh ulama hadis itu dalam ilmu fikih? Karena memang hadisnya adalah kepala dari segala fikih. Mayuridillahi bihi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah itu baik, fayufaqih, akan tabangun fikih. Mutu dah berdua hadisnya memantik. Nak cocok dongku. Karena nak istilah fayufaqih dengan al-mantik kan apa kan. Jadi yang fayufaqih dengan fiqah. Benar. Jadi cocok. Jadi nak salah. Betul tuan tulis kitab nunggu ana nombor hadis yang je. Ana pun si undang kena tulis kitab pun betul. Kitab fikih. Dia tulis hinan ya masyarakat syabab man istata'a minkum, wahai pemuda yang kena mengkawinlah. Ana pun bodoh ada. Hana masalahnya. Ya, tapi pakai ulama ilmu tu bodoh hadisnya karena ada istilah yang sama dengan fiqh dengan hadis yufaqih. Ya benar kan? Faqihu fiddin. Ya benar, yang kena alasan. Ya, jadi hana punya hana wajib mufhum ya. Itu begitulah para alim ulama dulu mencocokkan hadis dengan
dengan asal-asal kitab. Munasabah kalam bil muqtadahal. Ini pertanyaan dari bapak-bapak Abu ya, para jamaah urang agam. Bolehkah seseorang wanita yang telah menggugat cerai suaminya atau memfasah suaminya untuk meminta rujuk atau kawin kembali? Dan jika boleh Abu ya, bagaimana caranya? Benar kamu fakat baik curhan ke curhan. Nyo ke curhan berarti. Ya, kalau misalnya fasah, ya punya fasah kan berarti kahanade ya. Talak Jadi kalau talak 1 ya masih bisa rujuk, talak 2 masih bisa rujuk. Kalau talak 3 ya hanya rujuk le, berarti harus muhallil. Muhallil artinya menikah dengan suami lain. Bolehnya baru dia tanya makawin dong, atau kita boleh rujuk kepada dengan istri kita yang lama. Yang baik Cina buta, don tuan anak fo mawai Cina buta yang pun sehingga lu pelajari ternyata benar Cina butanya. Dia tak betul benar. Ditanya ka cerai talak 3. Dia dayungan danya hai. Kawin dia ngon orino lo dia. Mantan orino lo entuk lo bayu. Dia cerai you. Itu tak boleh. Yang seperti itu tidak boleh hukumnya. Kalau misalnya talak 1, talak 2 kita minta rujuknya mantang je ada masalah. Tapi kalau talak 3 itu tidak dibolehkan. Kemudian kiban cara nunggu untuk balik kepada laka luntuan apabila lungka ditalak. Ya harus rujuk kan? Ya harus rujuk. Menyo dalam pendapat ulama lain ada istilah nanti dengan nikahut tajdid, nikah yang baru. Ya, nyen wallahu alam kadang tu nak pendapat nikahut tajdidnya ya model akad baru dan seterusnya. Itu boleh apabila talak 1, talak 2, talak 2. Kalau talak 3 harus ada muhallil terlebih dahulu. Setelah itu boleh kita menikah dengan nikahut tajdid. Terlebih di masalah bab nikahnya insya-Allah mungkin akan dibahas oleh gurai kita untuk. Ya, mana? Kajian. Ya, terima kasih Abu ya. Pertanyaan selanjutnya masih dari pihak urang agam. Bagaimana Abu ya cara kita mengajarkan anak-anak yang masih di bawah umur tentang ilmu tauhid mengenal Allah? Karena uronyo le kejadian sering ada kita yang mbak kita ayah pak Allahnya pak. Sehingga kami sebagai ayah sering bingung untuk memberi jawaban. Mohon jawaban Abi. Ya, yang bedakan min kadang orang tua ada yang kan peneng sih dah jauh kan. Allah nyampannya kepada orang yang tak buka juga Allah di atas nyampan. Katalah. Tak buka Allah ada di mana-mana, berarti Allah banyak. Jadi punya anak mit danyo kepada kitanya tentang di mana Allah, maka mudah dah jauh. Allahnya nana, dia ada, tapi berbeda dengan kita. Dia itu ada kalau kita ini kadang di atas, kadang di bawah, kadang ke kanan, kadang ke kiri, maka Allah tidak demikian. Tapi menyujud dan jauh singkat mentang. Menyodran anak dan yang bak lentuan tentang masalah dan yang bak ayah tentang masalah Allah di mana, sungguh jawabannya Allah itu ada tapi berbeda dengan kita. Tanya ulang tiga tu lah ni. Ana mufum ayah tengok nya kabur dayah insya-Allah mufum. Nya mana-mana nya ambek karat dengku nya karat pening anak yang punguh anak nya tu. Karena pesan Ali bin Abi Talib pesan Ali bin Abi Talib, Allahul ladzi khalaqal ayyana la yuqalu lahu aina. Allah lah yang menciptakan arah di mana dan kita tak pantas bertanya Allah ada di mana. Nya pesan Ali bin Abi Talib. Beda tanya Allah di mana. Apakah hanya tanya nunggu menduduk orang kafir tanya gimana cara anda? Hanya tu nah jawaban khususnya tu.
Karena nak kejadian orang ditanya kena damung Islam. Ibugah le awaknya tengku lun kena damung Islam. Lun janji ngon mak lun, nek lun, ayah lun, man lun damung Islam punya dia jawab pertanyaan lun. Nampu pertanyaan lun kena merumpuk dengan Allah siat kiban cara. Nyan kiban dah jawab kan. Bak tingkat Nabi Musa mantang laki, ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Bak tingkatnya mantang Allah nak tunjuk roh Nabi Musa pulang mudanya. Maka pesan Ali, la yuqalu lahu aina. Jangan sekali-kali bertanya Allah ada di mana. Mamnya anak tanya, Allah ada adik, Allah ada kakak. Tapi Allah berbeda dengan kita kabeh. Detik tu. Hanya tapadai pertanyaan dari kaum bapak. Selanjutnya pertanyaan dari kaum ibu Abuya. Sering tak dengar bak pengajian Abuya bahwa seorang istri itu akan berjumpa kembali dengan suaminya esok di surga. Yang jadi pertanyaannya, bila suami yang pertama meninggal dunia, lalu istrinya kawin lagi dengan suami yang kedua, suami yang kedua pun meninggal dunia, maka di hari akhirat nanti sang istri tadi bertemu dengan suami yang pertama atau suami yang kedua. Jadi yang mana pertanyaannya seolah-olah ke ahli surga je. Padahal kan dia yang surga dengku Abuya, tapi neraka pernah merumpuk lah dengan suami pertama, suami kedua. Ditanya di surganya mak ayah, insya-Allah merumpuk mandum. Anak dan yang merumpuk dengan ayah, dan yang merumpuk dengan nek, dan yang merumpuk dengan inang merumpuk dengan lako insya-Allah. Mana nunggu lako luar gimana untuk luar merumpuk, insya-Allah merumpuk. Mantau yang pilih yang terah ron yang pilih tu. Kan mungkin lu jawab, kan badron yang pribadi. Kamu mencok badua apa cicik kan masalah kan? Mana lako lon go yang pertama yang kedua kaji. Ajak sama-sama dia. Kanjut, ada masalah ya. Karena di surga nikmatnya tidak terbatasi. Mandumnya nikmat dalam surga. Katanya mbak urung lako pertama deh, don nama merumpuk orinong yang atau mungkin merumpuk dengan haurul ain. Haurul ain ini bidadari. Bahkan dalam riwayat tengok sidro urung beriman, ya, agam akan merumpuk 1000 bidadari. 1000 bidadari. Nah, urinong tanya, karena mungkin merasa iri. Man kamu bidadara nangku. Ilon kahai lu merumpuk hadis sungguh. Hadis kitab hanya lu merumpuk bidadara. Tapi alhamdulillah karena mana urang inang tengok, urang inang beriman ni. Urang inang beriman tengok dalam surga, maka akan didesain oleh Allah lebih cantik dari bidadari. Maka esok orang-orang perempuan yang salehah akan berjumpa dengan orang-orang laki-laki yang soleh. Ya, kan jadi masalah tu orang tanya untuk lako pertama, lako keduanya lu balik jawaban bakron tengok menyang merumpuk bandua lakonya, ne pilih part yang mangat. Terserah kabeh. Kemenan kan? Yang pribadi ron. Mana kita tanya tengok tamang surga kagak gabuk ron ku. Ayah-ayah mungkin gabuk dengan buah kurma. Kemenan le. Ya, mungkin luntuan mungkin gabuk hal lain mungkin. Apa ni nak urusan man? Ajak sama-sama aja, ajaklah. Tidak ada larangan lagi. Ya, ya jadi insya-Allah besok kita akan bertemu di surga. Ya, mana mak apa? Nyan pribadi rono mandu mbek tanya mbak luntuan. Nyan terserah Pak Ron. Ya masih dari kaum ibu. Kamu kaum perempuan ketika haid tidak boleh membaca Al-Quran. Yang jadi pertanyaannya, bolehkah kaum perempuan yang sedang haid sama dia
mengingat dalam Samadiyah itu ada bacaan-bacaan Al-Quran. Buka kitab Bajuri jilid sah tentang haid. Kemudian buka kitab Matul Badrain dan buka kitab I'anatul Talibin jilid sah. Para alim ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa haram orang haid membaca Al-Quran. Tapi dibolehkan hanya mengingat Al-Quran atau bahasa lain berzikir. Contoh, tanya dakun Fatihah dengan haid. Dengan haid dakun Fatihah. Waktu dakun Fatihah, hananit kitanya tak baca Al-Quran, tapi sengaja untuk mengulang hafalan dengan tidak membaca, maka boleh hukumnya. Tapi menyonit membaca Quran, lu sengaja kena baca Quran walaupun Fatihah, maka haram hukumnya. Bedakan Fatihah baca bismillah mentang, menyonit baca Quran itu haram. Benar kan? Contoh lain, urang daun mandum mak menyo kena pajuh bukan kebaca bismillah. Waktu dia baca bismillahnya kan kau baca Quran kan? Tapi baca doa untuk makan. Boleh. Tapi mau baca bismillah nyobu nalika tetap tidak baca bismillah dengan nit baca Quran. Haram haju. Ya, tidak boleh hukumnya membaca Al-Quran, tapi boleh mengingat. Pak dah baca referensi Al-Bajuri jilid 1 tentang haid. I'anah jilid 1, kemudian Matul Badrain, Sabilah Muhtadin jilid 1. Ini dah baca dulu. Ya, kakek kan. Pertanyaan selanjutnya masih dari kaum Hawa. Musa lambulan puasa abuya, suami terhana ke puasa. Kemudian giyu tagunbu bak katanya. Begitu handatin, apakah itu masuk dalam bab nusyur? Nya hitamu lam nusyud tengkunya. Nusyudnya adalah apabila suami memerintahkan kepada kitanya untuk ibadah, melakukan hal-hal bermanfaat dalam syariat, sehingga kitanya hendak pubut, nyan baru disebut nusyus. Tapi munyo lako mutu yu danyo yu beget bu, tadaka lako hana puasa, maka wajib kitanya tatam. Gimana cara tatam nengku? Dengan 3 metode baginda Rasulullah. Idza ra'a ahadukum mungkaran, jika engkau melihat kemungkaran, maka pertama falyughayyiru bil lisan, falyughayyiru bi yadihi, ubahlah kemungkaran dengan tangan. Punya tangannya artinya adalah kan berarti tapuhlah ke perintah Nabi, punya kena mengubah kemungkaran, pakailah tangan. Tangan bukan untuk menampar, tapi kadang tu katanya ya dawai lain lah. Beda hina yang tang tak tu lah kau you pakai bugureng macam-macam kan? Nyampai tak perlu dah ada. Ya, untuk menghindari. Yang kedua, kalau tidak bisa bagaimana Rasulullah fa'ilam tastati, kalau tak bisa maka fa bilisani, dengan bicara. Apakah lah kau menau bang? Abang menyo abang you baklan untuk pergi hal lain bermanfaat, insya-Allah lentik. Tapi nyo abang puasa hana. Lum bantulah abang ana puasa. Bang kena dosa, lu kena dosa haji. Tengok yang sayang don. Tengok lon tamon neraka, lon hoi Allah tamon surga gimana? Ya menan cara di. Kebetulan lah kau cerdas. Ya punya tamon surga, doalah tarik lon tamon surga haji. Kita jawab cerdas sih, mak punya hijau gimana? Ya menan cara. Ya, dan begitulah caranya menghindari kemungkaran dengan lisan. Tapi dengan lisan kala tengku, dengan tangan sudah juga. Maka kata Rasulullah fa'ilam yastati, jika tidak bisa berdakwah dengan lisan, dengan tangan, fabiqalbih, dengan hati. Kiban dengan hati laki ba Allah, ya Allah Tuhanku, ulun kan dipaksa oleh lakon tu peget bugureng munyo ana lu kena empoh. Kiban cara ya Allah lu laki ba ya Allah ne petunjuklah hidayah ba lakon Tuhan. Menan cara. Nah, jadi itu tidak termasuk nusyus. Munyo yang termong nusyus semangat dah. Ulako sampai main skater kan dia Aceh besar. Dia Aceh besar nak kejadian ilako main skater siang malam, hai minta rezeki. Hingga ilake ceri. Nah, nak baca berita dua rino laki ceri. Gara-gara lako main skaternya. Nah, begitulah caranya untuk berdakwah. Lu rasanya jawaban Tuhan.
Nah, lain Nyo dari kaum Hawa seperti aku ya. Jadi kepada kaum Umi yang hana kamu baca pertanyaan nyo kamu lagi mah dengan sebesar-besarnya mengingat waktu kita nyo yang sempit. Pertanyaan terakhir dari kaum Hawa aku ya, bagaimana cara mengqadha puasa yang tidak diketahui pasti jumlahnya? Maka munyohana diketahui pasti jumlahnya harus pakai yakin. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Munyo dalam kitab Mabadil Awaliyah atau dalam kitab Asbah wa Nadhair. Yakin itu tidak bisa merubah keraguan. Maka kata Rasulullah dalam sabda beliau, da' ma yaribuka ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu kepada yang membuat kamu tidak ragu. Kiban cara? Lung tang 2 tahun tinggal. Punya 2 tahun yakin? Yakin. Lanjutkan 2 tahun. Mana cara? Yang baik dan yang pening nyu pu 2 tahun pu thuro, pu 2 tahun thuro. Ka pakai jaro tu 2 tahun thuro, 2 tahun thuro, 2 tahun thuro. Katruk kuno 2 tahun, payah balik ulang 2 tahun thuro, 2 tahun thuro. Nu paksakan thuro tang. Nyampe benar. Jadi yakin nilai urang dono mandung ate tinggal puasa padu bulan betul contoh. Le bulan, kajut le bulan laksanakan. Asal harus dengan keyakinan. Yang baik ragu-ragu. Ini ragu-ragunya hati-hati karena najin yang Allah ciptakan yang khusus untuk nepegai orang ragu-ragu. Najinnya waswasatil khanzab. Waswasatil khanzab. Dalam ianahnya kitabnya so yang kali tamat kitab yang nalah beliau. Nah buka kitab I'anatul Talibin jilid di dalam naik tulis nan waswasatil khanzab. Maka menyokatru waswasatil khanzab Nabi numpun pernah doa, pernah doa badannya. Nujuk doa. Allahumma inni a'udzubika min waswasatil khanzab. Ya Allah, hindarilah aku dari waswasatil khanzab. Kabihnya. Terima kasih Abuya. Nyona pertanyaan dari santriwan. Hukum peng yang tajuk ke polisi atau pihak lain untuk denda. Bagaimana hukumnya? Hukum yang tajuk peng yang tajuk ke polisi atau pihak lain untuk denda. Apakah termasuk ke dalam sedekah? Sedekah. Apabila dalam tata negara hukum gedanya mengatakan bahwa hana mesim denda 2 turbe, betul benar. Maka wajib kita berikan itu kepada polisi. Karena itu aturan pemerintah negara kita. Negara kita negara sah. Kita yang kali sah negara adanya mandum para alim ulama termasuk Abuya Mudawali yang menganggap bahwa negara Indonesia adalah negara sah. Hana mesim, padu biaya ler tu, maka wajib kita kasih. Wajib dikasih. Mamuna nuku, laki mah nuku. Kadang-kadang kan, karena istilah sogok. Yang sogoknya gimana? Punai tamu sedekah. Pak, hana lu, tak sabar miliar dah. Ni tolong hana lu. Hana lu, tak sabar miliar. Tamu hana lu dia. Sogoknya. Kita tidak bicara kepada polisi saja. Siapapun itu, pejabatkah dia, wakil bupati kah, siapa saja yang menyogok, maka kata Rasulullah, ar-rashi wal murtasi finnar. Yang sogok dan menerima sogok dalam neraka. Benar apa? Jadi apabila kita yang bayar denda atas nama pemerintah, itu boleh hukumnya. Mana lain kadang-kadang menunggu utruk lah serah tiro pejabat denda kadang yang betul contoh kan icok payah ipaju nanti terah je mati, maka dialah nanti akan masuk dalam neraka. Menan menan cara ingat hadis Nabi ar-rashi wa murtasi finnar, sogok dan menerima sogok dalam neraka. Pertanyaan terakhir Abuya. Hal apa yang harus kami lakukan untuk dapat memerangi hawa nafsu pada hal-hal duniawi ketika kami sedang menuntut ilmu?
Ya, menuntut. Yang dari santri putri ya. Dari Santri Putra. Oh, santri putra. Letak cobaan dah ni. Letak cobaan. Untung lu tuan kalau lulus. Ya, mantan jomblo beragama. Menuntut ilmu itu wajib ada kesusahan. Imam Syafi'i waktu tengah du, tua sabu hadis. Yang sabu hadis tua. Payah berangkat ke Mesir, jak minta hadisnya. Mesir ya. Bayangkan Mesir. Nyu basarnya mana? Tua hadis sang. Kau tajak ke dia mana Aceh? Nguaki jak nunggu. Harus penuh dengan kesulitan. Kalau menuntut ilmu santai, mentang bak Google mentang lah lu nah apa kitab Google mentang tengok Google. Mesti contoh menan. Kalau ada orang belajar tidak dipenuhi dengan kesusahan, kesulitan, sungguh dia bukan orang yang belajar. Menanikan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi mandum na ujian nengku, mandum na cobaan. Yang gurai-gurai tanya bunuh nalum rumpok gurai lu. Nya dak abut labu haji. Nya tanya dak labu haji ni kan truk mungkin turun truk. Nah yang model orang jak labu haji leuro baru truk. Leuro 2 euro. Nah yang model seminggu lah ngontangen jak. Ulama tanya awal jak labu haji ngontangen katanya kamu dah dah. Ya kan? Harus ada kesusahan, kesulitan. Lentau telan jak di Jawa. Mana cik? Minah nafai fa'ala ya fulu fa'alan fa wa fa'ilun. Ni jak gurelun sorof ni tarik dua. Ni tarik. Lagi tarik baca selawat lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham tiga. Ya? Yang kan kelebihan gurai kamu sebelum tanpa kamu baca selawat leh. Deka selawat leh. Kali pun tanpa tu. Ya ni kan? Munyo hana menan, mungkin hana lon lagi. Hana nunggu. Kamu mulai hafalon, hafal fa'ala ya fulu fa'alan. Yang payah yang model-model tad'ifnya, huruf tad'ifnya mengganda-ganda, madda yang muddu madda yang payah dah apa ya. Ilon tapi kena tambah lagi. Tapi jujur. Jadi kesulitan belajar itu pasti ada. Orang-orang mungkin kesulitan, jalani kesulitan itu. Lun tuan menang kita belajar, lun jalani, insya-Allah sukses. Tidak ada perjuangan tidak dipenuhi kesulitan. Nabi Muhammad cukup sulit. Diuji oleh Allah, ayah hanali, mak hanali, kakek hanali. Bahkan riwayat di dalam sejarah Amul Huzni, tahun kesedihan. Hanil Khadijah, dah meninggal Khadijah, meninggal Abu Talib. Ini diserang Rasulullah. Bahkan dalam riwayat Nabi waktu Taif menyebarkan dakwah, Taif irong mati. Sulit. Maka wajar kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini penjara orang-orang yang beriman, wa jannatul kafirin, dan surga orang-orang kafir. Menyodron merasa mangat hudib surga, berarti orang kafir. Ya, benar. Tapi merasa madku payah nunggu pajobu, tengok pajobu kamu mulai lonceng. Kamu mulai tamu dalam kelas betul jangan harus menang. Itu namanya ad-dunya sijnul mu'minin. Kiban cara terpegadohnya hana lain cara ji adalah bersabar. Bersabar, innallaha ma'as sabirin. Nya adik-adik lumbri motivasi baju. Dan hana tolong ceritanya ke dakwah-dakwah lain. Ilun tuan, bayangkan ilun tuan berijawah 7 tahun. Pak Kiai Haji Mak Syekhunya, tira ulama raya di Jawa. Gonya melumpang Rasulullah. Malamnya Nabi truk bak melumpang Kiai Haji Mak Syekhu, maka yang pimpin imum. Ya, Kiai Haji Mak Syekhu hantar. Nyan kelebihan ulama kamu di Jawa. Karena kamu yang beri motivasi cut. Macam bayangkan orang-orang mungkin okeylah, mungkin di kampung ya, nalah mendu 2 jam. Yang paling jauh mesti contoh kan. Mang kamu melewati pulau Sumatera, gede Jawa lo. Jadi nak tom tiga orang tuan telat dikirim peng. Kamu hana peng ni. Hana peng. Mau ya waktu yang sibuk dengan apa ni kan sibuk dengan umat. Ya umilah. Yang teringat-teringat becut. Dikirim peng telat aku. Dan tuan waktu kirim peng telat.
hana doa lun kiban berjubu. Sehingga lun tebit dari pesantren, lun keliling kota tu. Minta pen 200 rupiah buat tengah jalan. Sengaja untuk lun pajuh roti. Nanti bayangkan ya, hana pen, karena lun nak bangun, hana mangat. Jadi lun tebit dari pesantren buat tengah malam ni, sehingga lun tengah malam pos 10. Teruk pos 12, lun jak buat samping jalan, lun minta pen 200 rupiah samping jalan. Urung lewat-lewatnya lu mengharap ya Allah menyoja nala peng-peng ro no mula rotuh. Karena matanya seretuh tu roti ubehnya roti rupiah. Ini kan ya serbe kan. Nya cigalan berjuang mencari makan. Sehingga alhamdulillah teruk lah. Nampai 500 buat jalan luncok ju. Hana fikir yang peng tu luncok ju belum roti. Belum roti maka lun jeb ju i boleh ya mana 2 orang nak baju. I boleh ju jeb. Yang piju tak lonto ada ya. Kalau lagi urungkan kalian bonus. Nanti apa bonus? Si tulang. Bonus kan tulang. Peti tu tulang lu mandunya. Lu lah ke ya Allah ni putumbon dan Tuhan. Hanya kata boga lah ke piju lam. Artinya mana? Dengku menyodron kena menuntut ilmu, hana perjuangan, hana kesulitan, hana kesukaran, hana ujian, maka yakinlah kamu tidak akan pernah menjadi ulama. Ya, jadi bersiaplah untuk ilmu, bersiaplah menjadi orang yang siap menghadapi segala ujian. Mandum ujian nanya jika lun tuan di Uhtad, lun minta pengen, ana pengen. Ya 200 rupiah. Abu Madinah, Abu ni handuri Abu Madinah hijak Abu Haji hanapeng. Bahkan payah karena hana hanjut laki bangan, payah tunduk 2 orangnya dengar cerita orang yang ceramah di Lepung di Loknga. Mana Abu Madinah? La ilmu Abu lain. Almarhum Abu Kota Fajar. Gonyan insyaallah ekonomi thep tapi merumpok dengan hantu tapi. Nya nak ilmu ujian. Hantu. Nya lu dengar ceramahnya waktu gonya membuka ceramah tentang biografi Abu Yang Dawali di Labuan Haji. Nya kadang merumpuk hantu tu kahana wajah hinan kaya payah pelung lapor Abu Yang Dawali hana pun takut lah dewa lah nya doa ni. Nah ujian model lagi nyan. Nah cik model lagi yang ujian. Nah model ujian teruk ba almarhum Abu Yang Dawali hana buat dengku don ikut lu mendam. Maka payah nak siapkan payah nak main tongkat almarhum Abu Ya, payah nak main silau. Yang Abu almarhum Syekh Bakar, ayah tuan dari Abu Madinah. Namanya Hanali kam meninggal. Menajid semua punya ujian. Berarti artinya mana? Urun dan mandum menuntut ilmu hidayah terus berjuang. Ujian harus dihadapi. Innallaha ma'as-sabirin. Berarti menyana urun danyo kiban cara ya untuk hawa nafsunya hana lain kecuali bersabar dan seterusnya. Ya, kami. Alhamdulillah tanpa terasa jum karab dunia boh tinggal dari pukul 12 kurang 7 minit. Maka segede terima kasih kepada seluruh hadirin wal hadirat atas atensinya. Dan kamu lagi maaf karena letak pertanyaan yang mungkin kamu sampaikan. Akhirnya kamu pulang kepada Abuya untuk ditutupi dengan doa. Nino dah baca doa, dah panjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang dah panjatkannya insya-Allah diberi rahmat oleh Allah dan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama baghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور قلوبنا بنور القرآن ونور أجسادنا بنور القرآن ونور أعمالنا بنور القرآن ونور نيتنا بنور القرآن اللهم اجعل اعتقادنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعل اعتقادنا من أهل البدعة والضلالة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sekian dari Tuan laki maaf mungkin haba-haba kurang yang Tuan sampaikan bino dan referensi-referensi yang kurang tepat. Tuan laki maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita mendung dipersatukan ya Allah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Usikum bi nafsi bi taqwallah wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada umi-umi orang cikamo lagi kamu berjanji Pak Awai nah padu-padu buku dan kitab karangan Abuya juga dari Abuya Prof juga dari Rob Al-Mukarram guru kita bersama Abuya Habibi Wali. Alhamdulillah. Tunggu-tunggu Ban Bandung selesai ceramah kita yang malamnya luntuan kemah kadang na goyang-goyang kadang napa cahaya menurut api ala kadar. Mudah-mudahan kita yang Ban Bandung lebih rahmat dan memupuk syafaat baru pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.